Baik, terima kasih Saudara. Pemadaman listrik yang terus terjadi hingga hari ini mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak, terutama dari mahasiswa yang kemarin juga melakukan aksi serbu ke PLN, dan inilah yang juga diangkat oleh Serambi Indonesia hari ini, mahasiswa serbu PLN. Membahas Serambi topik hari ini saya bersama dengan Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana Serambi Indonesia. Ya, Bung Yarmen, ini yang kita angkat kembali, memang sampai hari ini pun listrik terus padam. Ya. Apa yang menjadi latar belakangnya, Bung? Ya, karena kemarin itu aksinya mengejutkan dalam artian bahwa 2 minggu atau 3 minggu yang lalu mahasiswa juga ada yang datang ke PLN, tapi ya menggembok. Setelah itu situasinya agak tenang sedikit dari aksi mahasiswa, tetapi kecaman dari masyarakat, dari aktivis LSM, dari pedagang, itu tetap gencar gitu. Karena memang listrik ini siang malam terus padam dalam artian ada yang pemadaman bergilir, ada pemadaman karena alasan teknis macam-macam atau gangguan alam. Ya, mahasiswa pasti orang yang paling terdampak oleh situasi padamnya listrik. Misalnya saja, kita misalnya ngajar di satu tempat, yang di tempat itu ada infokus gitu, terus ada kipas angin atau fans gitu. Tiba-tiba itu tidak bisa dinyalakan atau dioperasionalkan, otomatis kan mahasiswanya terkena dampaknya. Demikian juga kalau mahasiswa yang kemudian wajib praktek di laboratorium, ya. Apapun kegiatan di laboratorium, apalagi kalau di Fakultas Teknik Elektro, pasti listrik itu yang mereka utamakan kan sebagai media atau medium prakteknya. Jadi kalau kemudian kita merasakan bahwa mahasiswa pun pulang ke rumah, handphone nggak bisa dihidupin karena nggak bisa dicas, ngidupin laptop juga nggak bisa. Pada akhirnya mereka ini berkumpul untuk melakukan aksi. Aksi pertama berbeda dengan aksi yang kedua ini. Aksi kedua ini gabungan dari, kalau kemarin itu kan Unsyah. Kalau kali ini gabungan dari 3 universitas. Pertama Universitas Islam Negeri UIN Araniri yang juga ada di Darussalam, Banda Aceh. Yang kedua Abu Lia Tama yang ada di Aceh Besar, singkatannya UNAYA. Dan yang terakhir ini yang menarik, ada demonstran tamu datang dari Universitas Malikul Saleh Aceh Utara. Jadi Unimal ini boleh kita sebut sebagai pengunjuk rasa atau demonstran tamu yang kemudian kemarin ikut bersama-sama para pengunjuk rasa dari masa mahasiswa ini yang melakukan penerobosan atau ya menerobos pagar, terus kemudian masuk ke lantai dasar. Mereka paksakan untuk bertemu dengan general manager, sehingga terjadilah kericuhan di kantor itu. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat adalah klimaks kah dari beberapa aksi sebelumnya, karena mau dekat-dekat Ramadan juga, karena ini menjadi hal yang sangat krusial untuk kita masyarakat Aceh gitu, Bung. Kita pikir klimaks iya, tapi ternyata ini belum klimaks ini. Klimaks mereka nanti tanggal 4 Juni katanya kan. Karena kita tahu tanggal 5 Juni malam kita sudah mulai makan sahur atau sudah melaksanakan sholat tarawih karena tanggal 6-nya puasa. Bayangkan kalau sampai tanggal 4 ternyata pelayanan PLN belum optimal, pemadaman listrik terus terjadi, apalagi yang paling sering itu kan begitu azan maghrib seolah-olah udah perintah untuk mematikan listrik. Itu kan sampai orang bilang, wah ini apa-apa nih PLN gitu kan, kok nggak agamis sedikit pun, kok beda betul dengan pelayanan terdahulu gitu. Jadi kalau ini masalahnya pasti saya pikir klimaksnya nanti pada tanggal 4 atau tanggal 5 Juni, sehari menjelang Ramadan. Kalau ternyata PLN tidak bisa berbenah, minimal untuk 1 minggu aja lah, minggu pertama puasa bisa dengan tenang, ya berarti aksi yang kita perkirakan akan menjadi puncak dari gelombang gerakan mahasiswa ini, nanti kita akan rasakan gitu. Itu kan janji kawan-kawan mahasiswa untuk datang lagi dengan aksi yang lebih besar ya? Iya betul. Kalau tanggal 4 itu listrik juga belum beres, mereka akan melakukan aksi dengan mendatangkan massa yang lebih banyak. Ini kan masalahnya kan bertahap-tahap nih, mahasiswa kita tahu di Aceh aja 109 perguruan tinggi swasta, sekitar 5 perguruan tinggi negeri. Kalau mereka bergabung ini habis hari dalam satu bulan nggak kekurangan orang, mereka selalu saja ada yang bisa demo gitu kan. Nah oleh karenanya kalau kita lihat dari tuntutan ini, mereka kan tuntut 4 hal nih.
Pertama, mengkritisi jangan lagi terjadi pemadaman listrik bergilir seperti ini atau berulang. Ya. Terus yang kedua, mereka sudah tidak terima lagi alasan-alasan teknis, katanya ini, kekurangan defisit segala macam. Tapi di sisi lain dinyatakan bahwa kita surplus atau swasembada energi atau daya listrik. Tapi kenapa tiba-tiba hampir setiap hari kita mati gitu? Bagi mereka ya mereka berpikir simpel saja, kenapa katanya banyak tapi pada kenyataannya kurang gitu. Terus yang ketiga, mereka berharap menjelang Ramadan listrik itu betul-betul bisa hidup normal. Jika tidak, mereka akan gerakkan gelombang demonstrasi yang lebih banyak jumlahnya. Dan saya yakin kalau mahasiswa janji itu bakal di Aceh gitu kan. Apalagi ini kan menyentuh hajat hidup semua orang gitu kan, terutama para mahasiswa tadi yang saya katakan, pedagang juga, dan tidak sedikit juga mahasiswa yang berdagang atau berniaga dan unit bisnisnya menjadi terkendala atau terganggu gara-gara listrik. Yang terakhir ini menarik. Baru pertama untuk pertama kali Pak Bob Saril yang sebetulnya belum sampai 3 bulan memimpin PLN di Aceh udah mulai di ultimatum nih sama mahasiswa, kalau Anda tidak mampu ya mundur saja gitu, sampai begitu kan. Berarti kalau kita simpulkan, unjuk rasa kemarin itu punya 4 tuntutan gitu. Mudah-mudahan ini bisa direspon oleh General Manager PLN Aceh sehingga tidak sampai fatal lah pada tanggal 4 atau 5 Juni yang akan datang. Ya. Oke, walaupun Pak Bob juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman demonstran mahasiswa kemarin yang melakukan aksi ya. Ya, tapi jawabannya kami butuh doa gitu. Kalau ini kejadiannya nanti tiba-tiba PLTD kita berubah jadi perusahaan listrik tenaga doa gitu, bukan tenaga diesel lagi gitu. Harus doa ya kan untuk perbaikan, mudah-mudahan Tuhan menyertai. Tetapi langkah-langkah nyata harus itu. Udah berbulan-bulan masa begini-gini terus gitu. Betul. Kalau memang selesai dengan doa, udah kita mendoa saja gitu. Oke, Bung Yarmen, terima kasih waktu kita setelah selesai. Dan saudara, demikian Serambi Topik, kita kembali ke studio.